Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian dengan NIM 230501502016. Saya selaku mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas materi fonologi, yaitu problema fonologis dalam bahasa Indonesia, yang di dalamnya terdapat problema akibat unsur serapan, problema akibat pengaruh kedaerahan, dan problema akibat hiperkorek. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam video kali ini, yang pertama ada problema akibat unsur serapan, yang kedua ada problema akibat pengaruh kedaerahan, dan yang ketiga ada problema akibat hiperkorek. Nah, marilah kita masuk dalam video pembahasannya. Apa itu problema fonologis dalam bahasa Indonesia? Problema fonologis dalam bahasa Indonesia berhubungan dengan tataran fonologi serta dapat terjadi secara lisan maupun tertulis, dan biasanya terdapat pada kesalahan pelafalan bunyi dan suara dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, problema akibat unsur serapan. Bahasa Indonesia mengalami banyak proses serapan dari bahasa asing, seperti bahasa Belanda, Portugis, dan Inggris. Hal ini menyebabkan beberapa suara atau bunyi yang tidak ada dalam bahasa asli Indonesia dapat sulit diucapkan atau diucapkan dengan benar oleh penutur asli bahasa Indonesia. Contohnya, yaitu pengucapan bunyi C dalam bahasa Inggris sering diubah menjadi bunyi K dalam bahasa Indonesia. Misalnya pada kata academia dalam bahasa Inggris menjadi akademi dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, problema akibat pengaruh kedaerahan. Indonesia terdiri dari berbagai suku dan daerah dengan beragam dialek dan logat. Hal ini bisa menyebabkan adanya perbedaan pengucapan atau penggunaan bunyi-bunyi tertentu antar daerah. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan komunikasi antar penduduk dari berbagai wilayah, terutama dalam situasi formal atau situasi yang resmi. Contohnya, dalam masyarakat Bugis, pengucapan bunyi setiap kata yang diakhiri bunyi N akan mengalami perubahan bunyi menjadi bunyi NG. Contohnya pada kata makan, yang sering dilafalkan makang oleh masyarakat Bugis. Hal ini yang merupakan interferensi fonologi dalam bidang konsonan, karena setiap kata yang diakhiri bunyi N akan terdapat penambahan bunyi G. Yang ketiga, problema akibat hiperkorek. Hiperkorek terjadi ketika penutur bahasa mencoba untuk mengikuti norma yang benar secara berlebihan, sehingga mereka menggunakan aturan fonologi yang salah. Hiperkoreksi tersebut mungkin mengakibatkan kesulitan dalam mengucapkan kata-kata asing dengan benar sesuai dengan aturan fonologi bahasa Indonesia, karena pengaruh dari norma-norma sosial dalam pengucapan kata-kata asing. Contohnya pada kata-kata insaf, sah, tofan, sentosa, dan asas dilafalkan menjadi insyaf, syah, syurga, tofan, sentosa, azas. Misalnya, karena orang menganalogikan dengan kata-kata seperti tobat yang terdapat dalam bahasa Arab, yaitu taubat, tetapi ke dalam bahasa Indonesia, kata-kata ini mengalami perubahan dari bunyi AU menjadi bunyi O, sehingga kata-kata ini menjadi tobat. Itulah pembahasan materi dari fonologi mengenai problema fonologis dalam bahasa Indonesia, yaitu problema akibat unsur serapan, problema akibat pengaruh kedaerahan, dan problema akibat hiperkorek. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.